Saya izin share dulu RPP-nya. Oke, langsung saja untuk keperawatan anak 1 ini. Untuk anak nanti ada 2 ya. Keperawatan anak 1 dan 2. Untuk keperawatan anak 1 ini akan lebih fokus untuk membahas konsep-konsep teori tentang anak dan patofis serta askep pada kasus-kasus atau penyakit akut. Untuk tim dosennya nanti ada Bu Murni, kemudian saya, Bu Olin dan Bu Ikit. Untuk teori nanti semua akan dipegang oleh Bu Murni. Jadi si Pen sehari sebelumnya mengingatkan kembali untuk perkuliahan seperti biasa ya, apakah melalui Zoom atau video Skasa. Untuk saya, Bu Olin dan Bu Murni juga akan pegang skill lab, Bu Ikit juga skill lab, ada juga itu tadi skill labnya, ada 5 skill lab dan 1 skill lab untuk evaluasi. Nah, nanti hasil evaluasi ini akan menjadi penilaian skill lab. Untuk keperawatan anak 1 ini 3 SKS ya. Jadi saya bilang SKS-nya lumayan, 3 itu lumayan besar ya. Bisa menentukan IPK, jadi diharapkan nilai di sini juga maksimal. 3 SKS terdiri dari 2 teori dan 1 SKS praktek. Nomor telepon sudah ada di RPP, untuk menghubungi bisa langsung dilihat saja di RPP. Nah, apa saja yang dibahas di perkuliahan keperawatan 1 ini? Bahan kajiannya mulai dari perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga. Jadi sebelum kita belajar jauh tentang anak, kita mulai dulu dari konsep keperawatan anak itu seperti apa. Kemudian konsep tumbuh kembang ya, jadi kita akan belajar tumbuh kembang anak mulai dari bayi sampai remaja. Kemudian pengukurannya menggunakan apa, kalau pertumbuhan dengan apa, pertumbuhan itu kan yang bisa diukur ya. Jadi kita bisa pakai yang namanya timbangan, kemudian Medline, Lila ya. Kalau perkembangan berarti terkait dengan motorik halus, motorik kasar ya. Kemudian bahasa dan personal sosial. Nah, nanti untuk kompetensi S1 kita menggunakan DDST atau Denver 2. Kemudian ada konsep hospitalisasi, konsep bermain, komunikasi pada anak. Nah, nanti ini sebagai pengantar ya, bagaimana nanti Anda ketika praktek stasa anak. Jadi seperti apa sih komunikasi atau cara kita menghadapi anak di rumah sakit? Ini kita belajar tentang konsep komunikasinya, karena memang anak itu unik ya, tidak sama dengan komunikasinya pun tidak sama dengan orang dewasa. Selanjutnya konsep atraumatic care, pemeriksaan fisik pada anak, konsep imunisasi, model keperawatan pada anak. Lalu, nah ini mulai mengerjakan askep-askep ya, patofis. Jadi bikin BOC atau bikin pathway mind mapping tentang patofis dan askep pada neonatal. Kemudian pada anak dengan kelainan kongenital sistem respirasi, patofis peradangan pada sistem respirasi pada anak. Kemudian patofis peradangan pada sistem digestif, patofis dan askep pada gangguan nutrisi, dan pada gangguan atau kelainan sistem endokrin.
Kemudian intervensi keperawatan ini nanti yang akan kita skilapkan ya. Mulai dari pemberian oksigen, nebu, kemudian suction, transfusi darah, pencegahan infeksi, fototerapi, terus transfusi tukar, pemberian obat, terapi bermain, dan terapi spong. Kemudian ada anticipatory guidance, konsep FCC, family center care, health promotion, nanti kita akan ada penkes ya, atau terapi bermain, penkes terapi bermain, kemudian pengkajian pada anak dengan kekerasan, prinsip traumatic care, dan MTBS. Jadi diharapkan setelah melalui keperawatan anak satu ini, teman-teman bisa mencapai bahan kajian atau kompetensi tadi. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman komponen nilainya ya, jangan lupa ada UTS 20%, UAS 20%, tugas 25%, kuis 10%, soft skill 10, dan skill lab 15. Ini untuk referensi bukunya. Jadi bisa menggunakan referensi ini untuk mengerjakan tugas ya. Ada buku Wong, Canberry, terus ada Suci Ningsi, ada Hastiyah, ada Carmen, dan Kyle ya. Ini banyak bisa dijadikan referensi untuk tugasnya. Untuk yang pertama, jadi nanti si pen bisa langsung bagi kelompok sesuai dengan absen ya. Untuk tugas-tugas membuat ASCII atau tadi mind mapping. Pertemuan pertama nanti karena semua isi Bu Murni ya, berarti semua yang masuk Bu Murni. Pertemuan pertama tentang konsep traumatic care, konsep keperawatan anak, sisi. Kemudian ada konsep tumbuh kembang yaitu masalah tumbuh kembang, misal masalah pertumbuhan misalnya stunting. Kemudian yang pertemuan ketiga Denver, jadi nanti bisa dilihat di penugasan ya, penugasan terstruktur 1, teman-teman bisa download, nanti ada dikasih buku Denver, formnya ada di situ, formnya di copy, di print, kemudian diisi berdasarkan kasus, nanti diinterpretasikan perkembangan anak tersebut bagaimana. Terus konsep bermain dan komunikasi pada anak, tugasnya ada di penugasan terstruktur 2, yaitu mencari jurnal terkait manfaat terapi bermain bagi anak sehat maupun sakit. Pertemuan kelima tentang hospitalisasi dan traumatic care, ini teman-teman mencari artikel penelitian mengenai penerapan traumatic care pada anak yang mengalami hospitalisasi. Lihat ya, kalau kasus sendiri berarti itu wajib upload sendiri-sendiri. Kemudian pemeriksaan fisik pada anak, terus selanjutnya imunisasi. Nanti di sini ada kuis, silahkan dikerjakan. Dan UTS insya Allah dilaksanakan di rentang tanggal 25 sampai 29 April. Nanti menunggu jadwal dari prodi. Untuk mekanisme tetap sama, kisi-kisinya ada di RPP, mekanisme ujian 1 kali. Kalau diperlukan dibuka 24 jam, kalau tidak berarti dibuka saat itu juga. Gimana? Saat itu juga aja ya, nggak usah 24 jam ya bukanya. 24 jam aja, Bu. 24 jam. Bu, maaf Bu, tapi kalau misal dibuka saat itu juga, kalau sinyalnya error gimana Bu? Ya wassalam ya. Nilainya wassalam nanti. Ya nanti ditanyakan untuk kebijakannya ya.
mau 25 jam atau tidak. Nah, ini mulai dengan penugasan terstruktur 4, ini kelompok, disesuaikan dengan nomor absen, tadi kelompoknya. Yang pertama, kepada neonatal, misalnya prematur, BBLR, RDS, asleksia, hiperbilirubin. Kemudian untuk respirasi, bronkomalacia, ISPA, pneumonia, asma, dan gigi paru. Untuk endokrin dan digestif, diare, tipoid, obesitas, KKP, dan juvenile diabetes. Untuk tugas mandiri lagi ini nanti MTBS dan MTBM, tapi materi dulu. Terus konsep family center care. Nah, ini skillabnya dibagi 3 kelompok, jadi nanti biasanya sih dibagi dari sana ya, dibagi dari lab, dulu kan pengalaman kayak gitu. Dibagi 3, nanti tukar-tukar ya. Setelah di saya, di Bu Murni, terus di Odin, nanti dilihat. Nah, ini dilihat kelompoknya. Terus ini nanti tinggal di change aja dari Bu Ana ke Bu Murni ke Bu Olin gitu ya, sesuai dengan kelompok. Kemudian ada nih terapi bermain ya, jadi nanti kita role play di lab. Untuk terapi bermain mulai dari dibagi 5 kelompok, dari terapi bermain pada bayi, toddler, prasekolah, sekolah, dan remaja. Nanti bisa dibagi 2 ya, 3 kelompok dengan saya, 1 kelompok dengan Bu Ikit. Dan yang terakhir evaluasi skill lab. Ini dibagi 3, jadi di kelompok 1 dengan saya, kelompok 2 dengan Bu Murni, dan kelompok 3 dengan Bu Odin. Dan yang terakhir, UAS insya Allah dilaksanakan tanggal 4 sampai 8 Juli 2022. Untuk tugas tadi untuk Denver ya. Untuk Denver silahkan mencari balita di sekitar Anda ya. Karena Denver itu untuk usia 0 sampai 6, bahkan 6 tahun itu kurang ini ya, karena terlalu mepet sama garis, jadi lebih baik 0 sampai 5 aja. Nah, syaratnya silakan cari balita di komunitas atau di keluarga, ponakan, apa adik, apa siapa, anak tetangga ya, pokoknya balita. Tapi tetap harus minta izin orang tua dulu dengan menandatangani form consent, mengisi formulir Denver, diinterpretasikan, laporannya dilampiri bukti dokumentasi kegiatan. Jadi disertakan foto Anda ketika memeriksa Denver pada balita. Diunggah di Skalsa di kantong tugas sesuai dengan waktu 1 minggu, jangan lebih ya. Terus untuk penugasan terapi bermain dibagi di kelompok, ada 5 kelompok ya. Kelompok 1, manfaat terapi bermain pada perkembangan kognitif, kelompok 2 pada motorik halus, kelompok 3 pada kreativitas anak, kelompok 4 pada anak sakit yang mengalami hospitalisasi, kelompok 5 manfaat terapi bermain pada anak kebutuhan khusus, bisa dipilih autis, ADHD, atau yang lain, pada si mental, apa-apa terserah, yang penting dia ABK. Nah, untuk aturan menulis sudah ada di sini ya. Untuk jurnal maksimal 5 tahun, di print out atau disertakan jurnalnya ya. Kalau diunggah di Skalsa ya disertakan aja jurnalnya PDF-nya. Untuk ketentuan paper seperti biasa, TNR 12 spasi 1,5 kertas A4. Ini penilaiannya. Kemudian untuk hospitalisasi sama ya, mencari artikel tentang Pramuti Care.
Mahasiswanya dibagi 5 kelompok lagi. Terus untuk askep ya ini sebentar. Kalian ada berapa ya mahasiswanya ya? Halo? Teman-teman ada berapa? Di sini kok cuma 33 sih. 39. Berapa Mbak? 39 anak. 39. Berarti ini saya ubah lagi nanti ya. 39. 1, 2, 3, 4, 5. 39 dibagi 5, 45. 8. Berarti 1 sampai 8. 8 kali 5. 40 berarti 8, 8, 7. 1 sampai 8, 9 sampai 18, 18 sampai 27, 27 sampai 35, 35 sampai 39. Bener nggak? Nanti slipannya bagi ya. Jadi ini diurutin aja absennya. Terus jangan sampai salah loh, nanti baginya loh karena temanya beda. Terus pathway-nya disusun sampai muncul masalah keperawatan, disertakan sumber pustaka dari buku ya, buku 10 tahun terakhir maksimal, bukunya jangan buku lama-lama. Kemudian pathway diketik pada Microsoft Word ukuran A4 dan diupload di Skasa. Skill lab, role play dibagi 5 tadi, teman-teman nyiapkan SAP ya. Nanti ketika waktu skill lab-nya datang sudah siap SAP, naskah role play, jadi tinggal penilaian pada saat skill lab. Ini untuk penilaiannya. Nanti di print untuk menilai masing-masing temennya. Ini format SAP-nya silahkan dibuat berkelompok. Nah, untuk soal UTS 75 dan UAS 90 karena ini 3 SKS. Oke. Begitu penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan? Halo? Cukup? Ada yang tanyakan nggak? Belum, Bu. Cukup. Lulus berakhir sebelum belum. Tidak ada ya? Tidak ada. Belum ada Ibu. Belum ada. Nggak ada yang tanyakan. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya running nih penjelasan RPP sehari. Kalau tidak tanyakan, saya akhiri. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti WA saya atau dosennya langsung ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.